Seperti hubungan rumah tangga pada umumnya, hubungan Diki dan Lisa memang tidak selalu berjalan mulus. Namun, di dalam pernikahan mereka, ketidakharmonisan itu bukan sekedar sesekali hadir, melainkan berulang kali dan terus membekas. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2024, ada seorang pria yang entah kenapa seolah hati dan pikirannya menjadi buta. Dia tinggal di Kabupaten Serdang Berdagai atau Sergai, Sumatera Utara. Dia merupakan seorang suami yang tega melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya sendiri. Bahkan dia berselingkuh dengan perempuan lain sampai kepergok oleh istrinya. Sudah mana dia menyakiti fisik, dia juga menyakiti hati sang istri. Peristiwa ini berujung pada perceraian yang sangat disesali oleh si suami. Namun penyesalan tinggallah penyesalan. Mantan istrinya tidak ingin kembali kepadanya. Yang mana kemudian hal ini membuat si pria menjadi emosi, seolah dia menyalahkan keadaan, yang padahal semuanya adalah salah dirinya sendiri. Dia kemudian gelap mata dan menghabisi mantan istrinya tersebut. Bahkan mertuanya juga ikut terluka akibat kebrutalan dari pelaku ini. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Ya pemirsa, seorang suami di Serdang Bedagai, Sumatera Utara membunuh istri dan mertuanya. Istri pelaku sementara mertua pelaku kritis. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kabupaten Serdang Berdagai atau yang disebut dengan wilayah Sergai, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, ada seorang wanita bernama Lisa Putri atau yang kerap disapa Lisa. Pada saat itu Lisa berusia 31 tahun. Di usianya tersebut, Lisa sudah berkeluarga. Suaminya bernama Muhammad Diki Haryanto atau yang biasa dipanggil Diki. Usia Diki di saat itu cuma berbeda 1 tahun di atas Lisa, yaitu 32 tahun. Dari pernikahan mereka, keduanya dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya merupakan seorang perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Sementara anak keduanya adalah laki-laki yang masih sangat kecil. Namun sobat, tidak banyak informasi di media yang menjelaskan tentang identitas dari anak-anak kandung mereka secara rinci. Namun yang jelas, sehari-hari Lisa menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anaknya di rumah. Sementara itu sang suami, Diki, menjalani pekerjaan serabutan. Pekerjaannya tidak tetap, sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh Diki sebagai kepala keluarga menjadi tidak menentu dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Seperti hubungan rumah tangga pada umumnya, hubungan Diki dan Lisa memang tidak selalu berjalan mulus. Namun, di dalam pernikahan mereka, ketidakharmonisan itu bukan sekedar sesekali hadir, melainkan berulang kali dan terus membekas. Pertengkaran demi pertengkaran kerap terjadi. Tekanan ekonomi yang tidak kunjung membaik ditambah dengan karakter Diki yang keras dan mudah meledak membuat suasana rumah kerap memanas. Tapi permasalahannya tidak berhenti sampai di situ. Diki juga diketahui kerap mengkonsumsi barang haram. Kebiasaannya inilah yang semakin membuat emosinya menjadi sering tidak terkendali dan menjadikan Lisa sebagai sasaran kemarahan yang berulang-ulang. Hingga seiring berjalannya waktu, emosi itu tidak berhenti pada kata-kata. Lisa kerap menjadi pelampiasan amarah sang suami. Wajahnya beberapa kali lebam akibat pukulan dari Diki. Kekerasan itu membuat Lisa kerap akhirnya pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan yang terluka, baik secara fisik maupun batin. Dan belum cukup sampai di situ, luka yang dialami Lisa semakin dalam ketika dia mengetahui bahwa suaminya diam-diam bermain belakang. Awalnya Lisa tidak mengetahui hal ini, tapi seperti kata pepatah, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, pasti akan tercium juga. Serapat apapun, Diki menyembunyikan tabiat buruknya, pasti akan terbongkar. Di tengah rumah tangga yang sudah rapuh, Diki justru menjalin hubungan dengan perempuan lain. Perselingkuhan itu menjadi titik balik yang menghancurkan sisa kepercayaan Lisa terhadapnya. Hingga pada akhirnya, Lisa pun memilih untuk bercerai dengan Diki. Lisa memilih pergi, membawa anak-anaknya, dan mencari perlindungan di rumah sang ibu yang berada di Dusun 1, Desa Dolok Masango, Kecamatan Bintang Bayu. Dan sejak saat itu, Lisa memutus komunikasi langsung dengan Diki. Tapi siapa sangka, keputusan Lisa tersebut justru berujung pada tragedi yang paling kelam di dalam hidupnya.
Selama Lisa berada di rumah sang ibu, Diki beberapa kali datang ke rumah tersebut. Dia mengaku ingin bertemu dengan anak-anaknya dan istrinya. Tapi setiap kedatangan Diki selalu ditolak oleh ibu mertuanya itu yang bernama Suyanti. Lisa tidak pernah mau menemui Diki lagi. Penolakan itu yang justru membuat Diki merasa sakit hati dan perlahan-lahan semuanya berubah menjadi dendam. Hingga pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, sekitar jam 3 sore, Diki pun meninggalkan rumahnya di desa Dolok Sagala. Di saat itu, Diki sudah mempersiapkan sebilah parang yang berukuran 60 cm yang nantinya akan dia bawa untuk menghabisi nyawa sang istri. Dia ingin bertemu dengan istri dan kedua anaknya yang sudah sekitar 2 minggu tinggal di rumah mertuanya. Sementara itu, di rumah sang mertua yang bernama Suyanti, suasana tampak seperti hari-hari biasa. Lisa tengah berada di rumah tersebut bersama dengan kedua anaknya. Mereka tidak pernah mengira bahwa Diki akan datang ke rumah itu. Di sisi lain, Diki mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Suyanti. Sesampainya dia di rumah Suyanti, Diki masuk ke dalam rumah dan melihat ada Suyanti dan anak-anak kandungnya. Suyanti sempat tidak memperbolehkan Diki masuk, tapi Diki mengatakan bahwa dia hanya sebentar saja. Ketika bertemu dengan anaknya, Diki pun menggendong anaknya tersebut, bahkan menyuapi makan anaknya. Dan ketika itu, dia tersadar bahwa dia tidak melihat Lisa sama sekali. Dia pun bertanya kepada sang anak, "Di mana ibu?" Anaknya menjawab, "Ibu lagi sholat di kamar." Dan mendengar jawaban anaknya tersebut, Diki kemudian meminta anaknya untuk memanggil Lisa keluar kamar. Tapi hal ini dihalangi oleh Suyanti. Dia langsung melarang keras dan berkata, "Tidak boleh kau ketemu-ketemu dengan Lisa," katanya. Mendengar hal itu, Diki langsung naik pitam. Diki kemudian melangkahkan kaki menuju kamar Lisa tanpa menghiraukan larangan mertuanya. Dia bahkan mempercepat langkahnya sambil mengeluarkan parang yang sebelumnya sudah dia bawa. Di dalam kamar, Diki pun menemui Lisa yang baru selesai sholat dan masih mengenakan mukena. Ketika Lisa masih dalam posisi berdoa, Diki dengan sadisnya menarik mukena Lisa yang kemudian dia langsung menusukkan parang yang dia bawa ke tubuh Lisa secara brutal. Lisa terkejut, berteriak histeris menahan sakit. Dia berusaha melawan Diki dan melindungi dirinya. Tapi parang yang diayunkan ke arah tubuh Lisa mengenai beberapa bagian tubuh hingga cairan merah mengucur deras, mulai dari punggung, bahu, hingga kepala Lisa yang terluka parah. Suyanti, sang ibu mertua, mendengar teriakan anaknya, dia langsung berlari ke arah Lisa dan berusaha melindungi Lisa. Suyanti kemudian memeluk tubuh Lisa untuk melindunginya, tapi Diki tidak peduli. Secara membabi buta, dia tetap menyerang hingga mengenai kepala dan punggung dari ibu mertuanya sampai robek. Di saat itu juga, lantai kamar Lisa dipenuhi cairan merah yang mengenang dan berceceran. Suyanti terjatuh karena tidak berdaya menahan rasa sakit. Dengan suara lirih, Suyanti meminta Lisa untuk menyelamatkan diri, kabur dari sana. Lalu, dalam kondisi terluka dan kesakitan, Lisa berusaha keluar dari kamar menuju ke ruang tengah. Namun Diki di saat itu tidak menyerah. Dia mengejar Lisa dan kembali melakukan serangan secara brutal ke arah bagian perut, seolah tidak ada ampun bagi sang istri. Lisa yang berusaha menyelamatkan diri dengan menangkis serta melawan, justru terkena sabetan parang hingga merobek-robek kulitnya. Pergelangan tangan Lisa hampir putus, bahkan 2 jarinya sampai putus. Saat itu juga Lisa jatuh bersimbah cairan merah. Luka yang dia alami sungguh mengenaskan. Dia tidak mampu lagi bertahan. Sesaat, Diki pun terdiam. Dia meletakkan senjata tajam yang tadi dia gunakan. Lalu dia bersujud di dekat tubuh istrinya. Entah apa yang dilakukan oleh Diki di saat itu. Benar-benar di luar nalar. Diki sama sekali tidak melarikan diri, tapi dia sudah begitu tega dengan istrinya. Tidak berselang lama, warga sekitar mulai berdatangan karena mendengar suara gaduh dari rumah Suyanti. Para warga ini melihat Diki dalam kondisi yang sedang bersujud di balik tubuh istrinya yang sudah bersimbah cairan merah. Mereka langsung mengamankan Diki dari rumah tersebut. Warga yang emosi dengan perbuatan keji dari Diki langsung menghajarnya habis-habisan. Wajah Diki lebam-lebam, babak belur usai dihakimi oleh warga yang tersulut emosi. Sejumlah warga lain berusaha melerai keributan itu dan melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib. Sementara itu, anak-anak kandung mereka hanya bisa terduduk di sudut rumah sambil menangis melihat kondisi sang ibu yang sangat mengenaskan. Sejumlah kerabat dan warga berusaha menenangkan anak-anak kandung dari Lisa dan Diki ini. Hingga akhirnya pihak kepolisian dari Polsek Kotari dan juga Polres Sergai datang ke lokasi kejadian. Di rumah Suyati, pihak polisi langsung memasang garis kuning dan melakukan olah TKP. Selain itu, mereka mengamankan Diki yang mengalami luka lebam akibat diamuk oleh warga. Selain mengamankan Diki, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut.
yaitu sebilah parang dengan ukuran 60 cm sebagai senjata utama dan pakaian korban yang berlumuran cairan merah, mukena yang dikenakan oleh korban dan handphone dari pelaku serta korban, juga sepeda motor pelaku serta dokumen keluarga yang relevan seperti buku nikah dan lain-lain. Polisi juga mengevakuasi Suyanti, sang mertua, ke Rumah Sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi untuk segera diberikan perawatan medis. Sementara itu, Lisa yang tangannya hampir putus dan juga jari-jarinya yang terputus, dia tidak bisa tertolong. Dia kehabisan cairan merah yang cukup banyak. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi untuk kemudian dilakukan proses otopsi. Sesampainya kedua korban di rumah sakit, kondisi Suyanti sudah sangat kritis. Dia mengalami luka sayatan disertai patah tulang tengkorak, luka sayatan pada punggung kanan, dan luka robek pada lengan kanan atas, luka robek pada jari ketiga dan keempat, dan bahkan Suyanti mengalami cacat permanen yang mengakibatkan dia tidak bisa berbicara seperti semula. Sementara itu, kondisi luka yang diderita oleh Lisa ada yang berasal dari kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada punggung dan luka memar di bagian punggung serta anggota gerak bawah. Dari pemeriksaan dalam, didapatkan fakta bahwa Lisa mengalami patah tulang lengan bawah, luka tusuk pada paru-paru, dan juga hati yang menyebabkan Lisa meninggal dunia akibat kehabisan nafas dan banyak cairan merah yang keluar. Sementara Suyanti masih menjalani proses perawatan medis. Jenazah Lisa kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan dipulangkan ke rumah duka. Di sisi lain, pihak kepolisian yang sebelumnya melakukan penyelidikan sudah memeriksa sejumlah saksi, di antara pihak keluarga, para tetangga yang mendengar teriakan, serta warga setempat. Mereka memberikan informasi bahwa rumah tangga Lisa dan Diki memang kerap terjadi pertengkaran. Bahkan diketahui kalau Diki memiliki sifat yang keras dan suka melakukan KDRT. Ada informasi juga yang mengatakan bahwa Diki sering mengkonsumsi barang haram serta berselingkuh di belakang Lisa. Dan karena itulah, Lisa akhirnya menceraikan Diki dan dia pulang ke rumah orang tuanya dalam kondisi yang memar-memar seperti habis dipukuli. Bisa dikatakan, Lisa dan Diki ini sudah berpisah rumah dan masih dalam proses cerai. Akan tetapi, Diki tidak terima dan selalu mengunjungi rumah orang tua Lisa untuk menemui Lisa dan anak-anaknya. Berdasarkan informasi saksi tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan tes urin terhadap Diki dan tak disangka-sangka, Diki ternyata positif menggunakan metamfetamin atau sabu-sabu. Hal ini kemudian memperkuat dugaan bahwa emosi Diki kerap tidak terkendali karena pengaruh barang haram tersebut. Polisi pun menginterogasi Diki demi mengetahui alasan dibalik tindakannya yang keji. Di hadapan polisi, Diki mengakui seluruh perbuatannya. Dia mengatakan kalau dia nekat melakukan aksinya karena sakit hati terhadap istrinya. Lantaran sudah 2 pekan lamanya, sang istri dan anak memilih meninggalkan rumah. Tapi ibu mertuanya juga selalu melarang dia untuk bertemu dengan Lisa dan anak-anaknya. Bahkan Lisa juga tidak mau menemuinya. Akhirnya, dia melampiaskan kekesalannya secara membabi buta hingga melukai ibu mertuanya juga. Dalam pemeriksaan itu, Diki juga mengaku bahwa dia memang sudah mempersiapkan parang dari rumah sebelum datang ke rumah mertuanya itu. Diki menyatakan bahwa kedatangannya bertujuan untuk bertemu dengan istrinya, namun emosinya memuncak ketika dia dilarang oleh sang ibu mertua. Di tengah proses hukum yang dijalani oleh Diki, jenazah Lisa yang sudah dilakukan proses otopsi terlebih dahulu dimakamkan oleh pihak keluarga di desa setempat. Rumah sederhana itu seketika dipenuhi isak tangis keluarga dan kerabatnya. Di dalam rumah tersebut, suasana duka begitu terasa. Salah satu anak Lisa yang masih SD hanya bisa memandang kosong. Dia belum sepenuhnya memahami bahwa ibunya tidak akan pernah kembali lagi. Hingga jenazah Lisa dimakamkan dengan layak di tempat pemakaman. Prosesi pemakaman berlangsung penuh haru. Tangis keluarga kembali pecah saat tanah terakhir menutup liang lahat. Di sanalah Lisa dimakamkan, meninggalkan 2 anaknya yang kini harus tumbuh tanpa pelukan seorang ibu. Sementara duka masih menyelimuti keluarga, Diki masih menjalani proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian, yang mana meskipun menyesali perbuatannya, Diki tetap harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan hukum. Penyesalan itu tidak sebanding dengan tindakan kejam yang dia lakukan terhadap korban. Dan Diki yang tidak bisa mengendalikan emosinya sempat melakukan serangan berulang-ulang, bahkan ketika korban sudah tidak berdaya. Berdasarkan seluruh bukti penyelidikan, termasuk pengakuannya, Diki dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dan cacat permanen. Atas perbuatannya itu, dia dijatuhi vonis hukuman mati. Setelah majelis hakim yakin bahwa Diki sudah memiliki niat untuk menghabisi nyawa Lisa apabila tidak diberi izin untuk menemuinya. Sementara itu, pihak keluarga korban menyerahkan sepenuhnya penegakan hukum kepada negara sembari berharap Suyanti, ibu kandung dari mendiang Lisa, dapat kembali pulih.
Pihak keluarga dan kerabat juga membantu mengurusi anak kandung mendiang Lisa karena keduanya harus tumbuh dengan kasih sayang orang tua yang sekarang sudah tidak ada dua-duanya. Satu meninggal dunia dan satu harus mendekam di penjara. Itu dia sobat, kisah dari Lisa yang suka melakukan KDRT dan memakai barang haram serta berselingkuh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.